Kayak sebulan paling cuman 7 kilo, 8 kilo tuh saya nggak puas. Saya pengennya sehari tuh kalau bisa 1 kilo turun. 1 hari 1 kilo? Iya. Oke. 65,9. Halo Sobat Bodyfit, kembali lagi saya ditemenin oleh teman kita yang berhasil menurunkan berat badan nih, yaitu Mas Iwan. Gimana kabarnya Mas Iwan? Tos dulu kita. Baik, Om. Nah, Mas Iwan ini berhasil menurunkan kurang lebih 30 kilo ya Mas ya? Iya, 30. Dalam waktu 4 bulan, betul ya? Nah, buat teman-teman yang ngebet nih, pengen tahu gimana sih bisa cepet turun berat badan sampai 30 kilo, langsung aja nanti kita tanya-tanya ke Mas Iwan. Tapi sebelum kita lanjut ya, buat teman-teman yang belum subscribe di channel Bodyfit, kalian bisa subscribe channel Bodyfit, klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya, supaya teman-teman terus dapat notifikasi nih video-video yang bermanfaat, latihan-latihan yang bermanfaat, Mas, ya kan? Seperti Mas Iwan ini juga salah satu subscriber Bodyfit ya kayaknya. Iya, betul ya? Nah, Mas Iwan ini juga tahu di gymnya Bodyfit dari YouTube. YouTube juga ya? Dari YouTube. Ya, jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu, buat kalian yang di daerah Bogor, Cilebut, terus Citayam mungkin mau main ke Elok Bodyfit, langsung aja ke sini kita bisa latihan bareng. Tapi kita dibatasi oleh jumlah pengunjung ya. Jadi buat teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi untuk alamat di Elok Bodyfit ya. Nah, sekarang langsung aja kita akan tanya-tanya ke Mas Iwan gimana sih bisa menurunkan berat badan hingga 30 kilo. Karena secara normal aja itu 4 kilo tuh udah bagus banget, Mas. Iya kan? Nah, sekarang Mas Iwan cerita nih ke teman-teman gimana sih bisa turun hingga 30 kilo, ya kan? Pertamanya nih kenapa sih? Dulu berat badan berapa? Dulu berat badan 94, hampir nyentuh ke 95. Nah, 94 hampir 95 ya. Iya. Nah, ini fotonya kemarin dikirim ke saya ya, iya, yang betul. berat badannya sampai 95 ya. Iya, betul. Udah buncit juga ya. Buncit. Itu kenapa Mas? Kok bisa mau nurunin berat badan? Biasanya kalau udah berat badannya di atas 90 tuh udah berat banget untuk latihan atau mungkin menjaga pola makan, bener nggak? Betul. Nah, itu motivasinya mau nurunin berat badan tuh apa? Motivasinya tuh kalau misalnya setiap ngumpul tuh sama temen tuh sering diledekin, nggak dibully. Body shaming dong, diledekin termasuk body shaming ya. Iya, betul. Itu salah satunya. Saya juga dulu pernah diledekin juga karena saya sebagai instruktur perut saya buncit ya kan, terus saya diledekin ya kan. Instruktur perutnya buncit, waduh saya jadi kayak gimana ya, kesel juga gitu. Iya, benar. Akhirnya saya harus latihan nih, saya bikin six pack nih perut saya nih. Akhirnya alhamdulillah bisa juga. Tapi Mas Iwan juga berhasil juga ya. Berhasil juga bisa turun hingga 30 kilo. Nah, selain ngumpul-ngumpul Mas, tadi ngumpul-ngumpul diledekin, apalagi Mas? Udah gitu sering banget kayak gimana ya, ngerasa nggak enak aja ke badan. Oh iya. Sering kayak merasa nggak enak, terus kalau gerak dikit tuh udah ngos-ngosan. Gerak dikit ngos-ngosan ya? Iya. Jadi cepet capek? Cepet capek. Akhirnya capek juga punya badan kayak gitu kan? Iya, emang kalau badannya berat, bayangin aja Mas. Ini ya, buat teman-teman mungkin kalian juga yang gemuk-gemuk, yang masih perutnya buncit. Bayangin aja kita bawa galon. Galon tuh kan kurang lebih sekitar 15 kilo ya. 15 kilo ya. 15 sampai 20 kilo. Bayangin aja kita bawain seharian begitu, gimana nggak capek ya kan? Nah, pasti bakal bikin cepat cedera lututnya, pinggangnya. Itu penyebab utama cedera lutut sama pinggang. Oh, itu saya dulu sering sakit pinggang. Nah, sakit bener pinggang kan? tuh. Iya, karena memang kalau kita berat badannya berat, otomatis membawa badan kita itu akan lebih berat. Apalagi nggak pernah latihan, beban, ya kan? Nah, selain itu Mas, nah badan mulai nggak enak, ya kan? Pasti kalau misalkan diterusin bakal bisa sakit-sakitan itu. Betul. Ya kan? Terus apa lagi Mas yang dirasakan? Kayak gejala diabetes gitu loh. Oh iya, ngantukan. Ngantuk. Lemas terus. Akhirnya karena lihat research di Google kan, kalau misalnya orang gendut tuh rentan banget kena diabetes kan. Iya, memang nah, sekali. Saya tuh paling takut kena diabetes. Nah, makanya saya diet. Diet ya. Jadi memang benar sekali sih. Kalau kita terlalu gemuk itu bikin banyak penyakit akan datang. Apalagi kalau kita sudah mulai di atas umur 30. Tapi sekarang umur berapa, Mas? Umur 20. 20 ya? 20 tahun. Masih 20 tahun.
itu banyak juga yang udah kena diabetes. Iya. Ya kan? Kolesterol, asam urat, ya kan masih muda. Nah, sedangkan saya alhamdulillah Mas, itu walaupun saya mau 50 nih. Kolesterol, asam urat, gula semuanya alhamdulillah normal, ya kan? Jadi olahraga dan menjaga pola makan itu memang bikin kita fit. Nah, sekarang gimana caranya, Mas? Nurunin 30 kilo tadi. Teman-teman udah nggak sabar ini nunggu nih. Pakai diet apa sih? Pertama tuh tahu banget diet itu diet OCD. OCD. Karena kan yang dipopulerkan Om Deddy kan. Terkenal ya. Terkenal ya kan? banget. Dipopulerkan sama artis ya kan. Kalau OCD ini menurut saya kayak emang cepet banget turunnya. Iya. Cuma saya nggak puas kalau turunnya paling cuman 400 gram per hari gitu. Kayak sebulan paling cuman 7 kilo, 8 kilo tuh saya nggak puas. Sombong amat. Saya pengennya sehari tuh kalau bisa 1 kilo turun. Satu hari 1 kilo? Iya. Ngeri sekali Gimana ya. caranya? Iya, Jadi benar-benar terjadi itu ya 1 kilo sehari? 1 kilo sehari bener. Nah, itu makannya kayak apa? Coba. Kalau misalkan diet OCD kan nggak makan Iya. berapa sih? 16 jam ya? Bisa ada 16 jam, ada yang 18 jam. Oh, gitu. Paling banyak tuh 24 jam. Jadi sekali 24 makan jam. doang. Sekali makan doang. Nah, kata Om Deddy sendiri kan, dia bilang ini nggak boleh keseringan kan 24 jam. Iya. Nah, saya pikir ya udahlah, tiap hari aja dibikin Bablasin, setiap hari. Bablasin aja. malah dilanggar ya. Bener. Dilanggar. Jadi udah mulai diet, itu langsung tuh 24 jam full. 24 jam selama berapa hari? Berapa lama? Sampai saat ini masih. Masih ya? Cuman akhir-akhir ini kayak seminggu 2 minggu udah nggak ini banget. Oh iya. Jadi benar-benar sehari bisa turun sekilo? Sehari turun Itu sekilo. dalam berapa lama itu bisa turun? Kalau misalkan 30 hari kan bisa 30 kilo nih. Iya. Dalam 1 bulan tuh bisa berapa kilo nih? Aduh, nggak ngitung deh. Enggak, pokoknya ngitung Nggak ya? ngitung. Tiba-tiba udah turun banyak aja. Tiba-tiba udah turun banyak. Itu sebetulnya dalam waktu 4 bulan atau berapa lama? Turun 30 kilonya itu? Kalau misalkan dihitung sih 4 bulanan. 4 bulanan. Cuman sempat berhenti tengah jalan. Oh, sempat stop Jadi dari dulu. Desember kemarin. Sempat stop tuh waktu puasa. Oh, malah puasa? Iya. Puasa kan harusnya, tapi muslim. 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 Cuman kalau puasa kan buka, enak nih, pengen makan ini, pengen makan ini. Banyak kan. makanan di rumah Banyak ya? makanan. Ada yang makanan yang nggak ada pas bulan puasa tuh ada. kan? Ada, betul. Nah, paling nggak tahan itu. Tapi dengan puasa kayak gini atau diet seperti ini, apakah dilarang sama orang tua nggak? Apa orang tua nggak ngerti? Nggak ngerti sih. Nggak ngerti, nggak tahu ya? Iya. Nah, terus pas kurus, orang tua sempat kaget nggak? Kaget, bilang, kok kurus banget jadinya gitu. Iya. Sama temen-temen juga pada kaget juga kan. Kaget ya. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan dari gemuk terus kurus banget, kamu sakit ya kan? Iya, bener. Betul nggak? Terus kamu kena diabetes ya kan? Konsumsi narkoba ya. Narkoba ya, benar sekali tuh. Jadi banyak orang yang terus gemuk lagi gara-gara dikatain terlalu kurus dan lain-lain ya. Kembali lagi ke body shaming lagi. Iya. Nah, Jadi buat teman-teman nih yang sering body shaming ke orang-orang ya, saya harapkan teman-teman nggak perlu stop body shaming, ya kan? Nah, terus Mas, saat diet itu olahraga nggak? Olahraga? Olahraganya kebanyakan kardio sih. Oh, kardio. Kardio. Lari jam 4 tuh udah bangun. Nunggu sholat, habis sholat langsung lari. Oh, berarti benar-benar menggunakan energinya dari lemak ya? Iya. Jadi Bener-bener. Jadi saya tuh makan jam 12 siang. Jam 12 siang, jadi tidur kan otomatis belum ada tuh dari siang kemarin tuh. Iya, betul. Lemes banget kan? Ya dipaksain aja. Paksain aja ya? Paksain aja. Jadi benar-benar memaksakan tubuh itu menggunakan energi dari lemak yang ada di dalam tubuh kita. Benar. Tapi latihan beban nggak? Nggak ya berarti? Latihan beban enggak. Nggak, mulai sekarang-sekarang aja ya? Baru mulai sekarang. Iya, karena Mas Iwan merasa mungkin ototnya nggak ada kali ya sekarang ototnya ya? nggak ada sekarang. Nah, sekarang nanti Bodyfit akan kasih tahu ke Mas Iwan nih, teknik dan strategi gimana latihan beban supaya nggak cepat naik lagi. Ya kan? Supaya ototnya lebih banyak. Supaya metabolisme lebih cepat. Jadi ototnya ada, badannya jadi lebih shape lagi, lebih keren lagi. Jadi bukan hanya turun berat badan aja Mas Iwan, ya kan? Selain pola makan tadi cuma sehari sekali ya? Sehari sekali jam berapa? Jam 12? Jam 12, kadang kalau misalnya tergantung, jadi saya pengen makan apa. Kalau misalkan pengen nasi padang,
Ya maksudnya makan nasi Padang. Oh, tapi makan bebas. Bebas makan. Tapi sekali. Sekali doang. Oh iya. Aduh, iya. Kalau misalkan kayak mau nasi goreng kan adanya cuma malam tuh. Bener. Jadi ya udah makannya malam berarti. Iya. Oh, berarti makannya malam. Oh, pengen nasi goreng hari ini. Iya. Makan malam. Berarti gitu ya? siangnya kan lapar banget tuh harusnya tuh. Udah nggak makan sehari lebih kan. Iya. Tidur aja udah. Iya. Ya, terlalu defisit kalori ya. Terlalu. Itu kalau menurut saya sih terlalu defisit kalori sekali. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, bukan berarti kalian harus meniru atau mengikuti programnya Mas Iwan. Enggak. Ya, betul nggak Mas? Jangan ya. Karena nanti bisa malnutrisi, ya kan? Sebetulnya gitu. Sebetulnya lebih baik turun tuh 3 sampai dengan 4 kilo turun perlahan, ya kan? Nggak usah buru-buru, karena Mas Iwan ini orangnya nggak puasan, ya kan? Nggak sabar juga. Nggak sabar. Jadi makan cuma sekali, walaupun makannya apa aja. Iya, Ya. Saya rangkum lagi ya. Jadi Mas Iwan ini makannya cuma sekali, makannya bebas, aja, jam berapa aja. Yang penting sekali dalam sehari. Betul. Ya, jadi teman-teman kalau kalian ngikuti, ya tanggung kuat. sendiri. Nggak bakal kuat juga. Nggak bakal kuat juga. Tanggung sendiri akibatnya, ya kan? Karena mungkin bisa lemes, mungkin bisa berefek beda sama tubuh teman-teman. Betul nggak? Betul. Ya kan? Emang sih banyak teman-teman kita juga yang melakukan hal yang sama, Mas. Ada yang cuman makan oatmeal aja, ya kan? Turun 20 kilo dalam waktu 2 bulan. Ya kan? Tapi keliengan, ya kan? Mau sholat itu udah mau jatuh, ya kan? Benar. Nah, kayak gitu. Jadi memang kita harus mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Kalau body fit program ya, banyak teman-teman juga yang berhasil, Mas. Ya kan? Dari subscriber body fit itu kan sering kasih komentar. Alhamdulillah turun gini-gini berkat, ya kan? Berkat nonton videonya body fit. Nah, kita menggunakan program pola makan sedikit tapi sering, tapi tetap menggunakan nutrisi-nutrisi yang yang diperlukan oleh tubuh kita yang pasti, ya kan? Nah, tapi Mas Iwan ini beda. Saya salut juga sih, ya kan? Tapi saya harapkan Mas Iwan mulai merubah sih. Kalau menurut saya ya, saran aja. Kan itu hak masing-masing. Ya kan, Mas? Iya. Ya kan? Saran aja, tetap kita harus mengkonsumsi buah, protein, apalagi nanti saat latihan beban kita memerlukan protein kurang lebih 2 gram kali berat badan. Ya kan? Terus memerlukan nutrisi-nutrisi yang lain, vitamin C dari buah-buahan atau mungkin sayur-sayuran juga. Itu penting banget. Karena kalau kita hanya defisit kalori dan membakar lemak dengan olahraga tanpa mengetahui nutrisi yang baik, nanti malah jelek di tubuh kita. Ya kan? Kan kita ada organ-organ tubuh yang penting kan, seperti jantung dan lain-lain perlu nutrisi juga. Itu aja sih. Nah, saya pikir itu aja ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih yang sudah yang barusan nih, sebetulnya barusan saya upload nih. Saya upload, siapa tahu ada teman-teman yang pengen nanya ke Mas Iwan. Ya, langsung aja. Ya, dari siapa aja? Sini. Masih sedikit sih. Nggak apa-apa, siapa aja yang mau nanya. Dari R_iski, tapi nggak kedengeran. R_iski. Sini. Gimana caranya, Om? Caranya untuk nurunin berat badan kan? Oh, ya tadi udah dijawab ya. Tadi udah dijawab pertanyaannya. Nah, sekarang Mas silakan baca. Nah, karena saya ini udah nggak baca, Mas. Pertanyaan dari siapa lagi, Mas? Bima Rizky. Bima Rizky. Ya. Pola makannya gimana, Coach? Mohon bimbingannya. Ya. Tadi untuk pola makan nurunin 30 kilo kita udah share juga. Yaitu makan cuma sekali, makan apa aja. Ya kan? Iya, betul. Nah, tapi tidak saya anjurkan kalau menurut saya. Tapi kalau mau teman-teman mengikuti ya saya tidak menjamin untuk kesehatannya teman-teman, ya kan? Ya kan, cuma makan sekali, walaupun makan apa aja, walaupun sebanyak apapun, tetap aja takutnya lemes, ya kan? Iya, betul. Ntar takutnya teman-teman kita yang nonton ini collab kan, ngeri juga, ya kan? Nah, tapi ngomong-ngomong kita ngopi dulu, Mas. Oke. Ya kan? Ngopi dulu nih, ya. Yang pasti kita udah jawab. Nah, kita mau ngopi dulu, ya Mas, santai dulu ngopi lah, ya kan? Mantap, seger. Nah, latihannya juga sama ya, kardio aja ya. Latihan yang kardio pagi, sore. Pagi sore waktu dulu ya. Iya.
Nah, sekarang di Bodyfit kan nggak ada kardio. Iya, benar. Ya kan? Banyakin latihan beban ya. Iya. Sudah berapa lama sih member di Bodyfit? Baru 1 bulan kurang. 1 bulan kurang 1 ya? bulan kurang. Nah, kemarin sih saya sempat ketemu sama Mas Iwan, ngobrol-ngobrol, katanya pernah gemuk juga. Wah, ini cocok juga nih buat kisah inspiratif ini. Tapi teman-teman harus serap sendiri ya. Harus kalian saring apakah ini baik apa enggak. Yang pasti Mas Iwan ini bisa berhasil menurunkan 30 kilo dalam waktu 4 bulan tuh amazing. Keren. Nyatanya memang ada. Ya, betul nggak? Betul. Saya pikir itu aja sih. Sekarang goalsnya apa? Oh, Mas Iwan, sekarang goalsnya apa nih? Sekarang goalsnya, kalau dulu pas gendut tuh pengennya kurus aja. Udah kelihatan kurus, kok kelihatan jelek gitu. Jadi pengennya kayak tambah otot. Bagus. Iya. Otot. Berarti harus mulai latihan beban, Iya, benar. kardionya dikurangin, ya kan? Terus program pola makan dibetulin lagi. Betul. Itu aja sih. Nah, buat teman-teman yang mau nurunin berat badan, jangan lupa kombinasikan latihan di rumah atau mungkin kalian kalau ke gym latihan di gym. Betul. Terus dengan pola makan yang baik. Yang pasti harus sabar. Saya sudah hampir 28 tahun menjadi instruktur ya. Kerjaan saya pertama instruktur, sampai sekarang juga personal trainer, instruktur ya kan. Dengan pengalaman saya selama itu banyak sekali yang sudah saya serap dan saya share ke teman-teman dan mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Semoga bisa membuat teman-teman berhasil baik menurunkan berat badan ataupun membentuk massa otot, ya kan? Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, Mas Iwan. Iya. Nah, program makan yang Mas Iwan jalankan sekarang, apakah akan diteruskan? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya. Jadi udah turun berat badan, udah berhasil. Udah turun, lebih fokus sekarang ke Pembentukan? Banyakin protein. Oh iya, banyakin protein, benar-benar. Nanti saya kasih hadiah nih, kaos nih. Yes, ya. Ini Mas Iwan, buat Mas Iwan karena Mas Iwan berhasil memotivasi teman-teman kita. Semoga buat teman-teman yang nanti berhasil juga bisa ikutan podcast di Bodyfit. Bukan di Deddy Corbuzier ya, tapi di Bodyfit aja. Oke, Mas. Oke. Ya langsung dipakai, Mas. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau baju Bodyfit ya kan, kalian bisa order langsung merchandise yang sederhana ini mungkin ya kan, bisa kalian dapatkan di DM atau mungkin kalian cek di kolom deskripsi ya. Ya, keren kan? Sama kita. Bodyfit. Yeah. Thank you. Nah, saya pikir cukup sampai di sini teman-teman, bincang-bincang kita. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, mengambil baiknya dan membuang yang buruk. Jangan lupa follow Instagram Mas Iwan dan Bodyfit tentunya. Dan kalian juga bisa follow TikToknya Bodyfit supaya teman-teman bisa olahraga singkat bersama Bodyfit dengan lagu-lagu yang berbeda. Sampai ketemu lagi. Salam Bodyfit. Thank you, Mas. Yo.